Kita akan mulai dari latar belakang knowledge management. Saya ambil dari sebuah quote dari Peter Drucker pada tahun 1994 yang mengatakan seperti ini. Sumber ekonomi tidak lagi berdasar pada sebuah modal, sumber daya alam, atau tenaga kerja, tapi lebih kepada knowledge atau pengetahuan. Di mana akar masalahnya? Ketika sebuah pegawai meninggalkan sebuah perusahaan, maka pengetahuan mereka pun akan pergi. Dan organisasi ataupun company tidak mampu mengolah pengetahuan dengan baik, sehingga apa yang terjadi akan terjadi transfer pengetahuan yang tidak baik. Sehingga ini masalah yang sering terjadi. Banyak perusahaan yang tidak menganggap pengetahuan itu adalah sesuatu yang berguna. Sehingga ketika terjadi perubahan pegawai, otomatis perusahaan akan melakukan sebuah kegiatan yang menghabiskan waktu dan biaya kembali. Sehingga organisasi perlu melakukan pengolahan pengetahuan untuk, yang pertama, mengetahui kekuatan dan juga penempatan daripada seluruh SDM yang ada. Yang kedua, penggunaan kembali pengetahuan yang sudah ada atau ditemukan, sehingga tidak perlu mengulang proses kegagalan. Yang ketiga, mempercepat proses penciptaan pengetahuan baru dari pengetahuan yang ada. Yang keempat, menjaga pergerakan organisasi tetap stabil meskipun terjadi arus keluar masuk SDM. Konsep yang utama adalah setiap manusia atau orang harus mampu mengolah pengetahuan mereka sendiri. Itu yang paling utama. Sehingga terciptalah sebuah konsep manajemen pengetahuan atau knowledge management. Di sini knowledge management adalah salah satu cabang ilmu manajemen yang fokus kepada peningkatan pengetahuan, integrasi, dan juga penggunaannya dalam sebuah organisasi. Ini adalah sebuah contoh dari knowledge management. Di sini kita bisa lihat bagaimana terciptanya frekuensi ask question. Ya, di sini moderator merangkum pertanyaan dan jawaban ke dalam bentuk FAQ. Kemudian di situ ada lagi member lain yang menjawab berdasarkan pengalaman, dan ada juga member lain yang menjawab berdasarkan buku yang dibaca. Sehingga terciptalah sebuah knowledge management. Ada dua tipe sebuah pengetahuan, yaitu tacit dan juga eksplisit. Yang pertama adalah explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang berbentuk know-how, pengalaman, skill, pemahaman, maupun rules of thumbs. Yang kedua adalah tacit knowledge, yaitu pengetahuan yang tertulis, terarsip, kemudian tersebar, cetak maupun elektronik, dan bisa sebagai bahan pembelajaran referensi untuk orang lain. Di sini saya ambil sebuah quote dari Michael Polanyi, pengetahuan kita jauh lebih banyak daripada yang kita ceritakan. Sehingga, aset knowledge sebagian besar tersimpan dalam pikiran kita yang disebut dengan tacit knowledge. Tugas dari knowledge management yang ada adalah untuk menjawab persoalan ini, yaitu proses mengubah tacit knowledge menjadi knowledge yang mudah dikomunikasikan dan mudah didokumentasikan, yang disebut dengan explicit knowledge. Jadi tugas daripada knowledge management adalah bagaimana mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Nah, ini ada beberapa strategi mengolah pengetahuan, yaitu peran perpustakaan, dokumentasi informasi yang fokus pada pertama, akses pada informasi, refleksi pada tindakan masa lalu, kemampuan menyerap, kemampuan belajar, persepsi bahwa kegiatan pertukaran dan kombinasi pengetahuan adalah berharga. Di sini ada beberapa sistem daripada knowledge management yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah konten, kemudian kedua adalah teknologi, kemudian yang ketiga adalah proses, dan keempat adalah manusianya. Ini adalah 4 hal yang menjadi sebuah satu kesatuan di dalam sistem knowledge management.